Beberapa bulan yang lalu teman-teman, di sini admin mengalami Anda tidak mematuhi kebijakan monetisasi konten di Facebook, dan saat ini ya teman-teman kita sudah aman ya. Di sini bisa kita coba lihat ya di bagian ini, dan boleh kita lihat di bagian dashboard profesional, dan untuk kita cek ya fitur kita teman-teman di bagian monetisasi, dan kemudian di sini kita lihat ya di bagian iklan stream, dan ini akun kita sudah tercentang biru. Ya, berhasil, berarti cara kita sudah sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya untuk profil saya sebelumnya teman-teman, atau di fitur in-stream ya, iklan in-stream sebelumnya itu tanda X, dan sebelumnya masih belum mencapai 5.000 pengikut, dan di sini teman-teman kita bisa masuk ya. Nah, jadi tentunya di sini kita perlu juga tahu ya penyebabnya sebenarnya. Jadi dengan adanya atau dengan kita ketahui penyebab sebenarnya, maka otomatis solusi ataupun cara kita untuk atasi kendala itu supaya itu tercentang hijau ya, tentunya kita temukan juga nantinya. Kita next saja ya di bagian sini, dan itu ada beberapa konten ya, ada beberapa konten sehingga kita itu tidak memenuhi ya untuk kriteria seputar kebijakan konten ya. Jadi kita coba masuk pada bagian monetisasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita cek ya di bagian ini, dan yang pertama kita bisa klik ya pada bagian ini, Anda mematuhi kebijakan monetisasi, ini sudah tercentang biru. Artinya ini sudah bisa kita mengajukan kalau misalnya kita sudah memenuhi kriteria selanjutnya. Nah, jadi di sini teman-teman ini ya, ini ada beberapa format yang dilarang untuk konten itu ya, yang tidak boleh kita sajikan ya dalam atau membuat postingan ataupun video di Facebook. Termasuk di sini video statis. Nah, video statis itu di sini juga artinya konten yang berisi satu gambar ya, statistis dan sedikit atau tanpa gerakan. Jadi itu artinya solusinya di situ kita harus menghindari ya memposting atau membuat konten yang seperti itu. Kemudian ini polling gambar diam. Nah, jadi di polling gambar diam ini juga itu konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan di konten itu. Jadi itu juga jadi sehingga nantinya kebijakan ini kita tidak memenuhi ya sini. Selanjutnya di sini ada beberapa hal lainnya lagi. Jadi ini perlu kita tahu ya, perlu kita pahami supaya apa? Supaya kita tidak membuat konten yang seperti itu atau yang dilarang seperti itu. Kemudian ini tayangan slide gambar. Kan ada itu kalau misalnya kita mau buat gambar itu hanya berupa slide ya. Berupa slide ya. Jadi kita lihat konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan begitu. Jadi itu tidak boleh juga, tidak memenuhi ya untuk kebijakan konten monetisasinya seperti itu. Kemudian video looping. Nah, video looping itu juga itu salah satu konten yang berulang dan menampilkan segmen ya yang sama beberapa kali begitu. Konten berulang bisa meliputi seperti GIF juga ya. Nah, kan ada GIF itu yang kita buat ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau buat status di Facebook, ada juga itu bisa itu GIF ya. Kita buat konten, dan konten dengan berbagai durasi lah seperti itu. Kemudian di sini ada juga montage teks. Nah, artinya di sini konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Jadi itu dilarang. Kalau misalnya ini ya kita mau membuat konten dengan membuat kalimat-kalimat ya, dan kalimat tersebut itu memang seperti tampil ya teman-teman dan bergerak. Jadi itu tidak boleh ya. Kemudian iklan sematan. Nah, jadi itu tidak boleh juga. Konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten. Jadi di tengah pemutaran ini berarti ini berlaku untuk teman yang sudah mencapai kriteria atau yang sudah dimonetisasi begitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Ini untuk keamanan akun kita begitu ya. Kemudian di sini juga ada perilaku yang dilarang. Nah, perilaku yang dilarang itu perilaku ada termasuk di sini adjustment byte ya. Jadi itu dilarang juga. Nantinya kita tidak bisa dimonetisasi, terhalang ya, atau jadi hambatan ya seperti itu.
Kemudian ini konten yang memancing orang untuk mengklik ya tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar atau dibagikan. Artinya kita tidak boleh ya mengajak orang-orang misalnya silakan sukai, like ya, seperti itu, fallback gitu ya. Jadi itu tidak boleh ya. Itu dilarang. Kemudian di sini permintaan interaksi. Jadi ini termasuk lagi ini ya. Konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Misalnya ya, mengonsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan, menampilkan konten sadis, yaitu kemudian mengonsumsi obat-obatan terlarang, rokok atau alkohol, melepaskan pakaian atau perilaku seksual lainnya. Jadi itu dilarang. Artinya kita tidak memenuhi kebijakan monetisasi konten tersebut. Jadi kita hindarilah untuk mempost konten itu. Kemudian di sini juga ada kategori terbatas. Jadi kategori terbatas itu juga konten yang menggambarkan atau membahas subjek ya dalam kategori berikut ya. Misalnya di sini ada isu sosial yang diperdebatkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat juga itu definisinya itu isu sosial yang diperdebatkan sebagai isu sosial yang bisa memicu perdebatan seperti mungkin hak pribadi, sipil atau politik. Jadi itu dilarang, termasuk di dalamnya itu seperti ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, itu tidak boleh ya. Dan di sini juga konten yang mengeksploitasi isu politik itu tidak boleh lah itu ya. Kemudian tragedi atau konflik. Jadi dengan kita mengetahui dan memahami konten-konten atau jenis konten yang dilarang di sini, artinya disitulah kita temukan solusinya kita ya. Kalau misalnya terdapat di postingan kita atau di konten kita sebelumnya hal-hal yang dilarang di sini, ya caranya kita tinggal hapus saja ya. Kita hapus konten-konten tersebut supaya apa ya, supaya nantinya bisa kembali ya. Seperti punya admin tadi ya, di situ beberapa bulan yang lalu memang admin juga mengalami hal yang sama, dan semenjak kita memeriksa dan mengoreksi semua ya konten yang kita publish dan kita hapus dan berhasil juga ya, karena memang persyaratannya yang dilarang begitu. Oke. Kemudian di sini ada bagian sini juga aktivitas yang tidak pantas. Itu apa aja? Ya, termasuk di sini kita bisa lihat aktivitas yang tidak pantas itu sebagai penggunaan atau penyalahgunaan zat terlarang atau kejahatan, termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba ya, ancaman, mendukung tindakan berbahaya begitu ya, dan lain-lainnya bisa nantinya termasuk juga pelanggaran hak cipta ya. Nah, kemudian di sini ada aktivitas seksual atau bernada seksual ya, tentunya kita tahu itu ya dan kita paham. Jadi itu dilarang. Kemudian bahasa yang kasar. Ya, bahasa yang kasar itu di sini kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang merendahkan, sindiran, gestur tidak senonoh, ya seperti itu. Kemudian konten ini vulgar ya. Jadi konten vulgar itu termasuk di situ juga seperti luka ya, infeksi cairan tubuh ya. Jadi itu dilarang. Jadi kita buat konten yang seadanya aja ya teman-teman ya, atau bisa juga kita buat yang kebiasaan kita sehari-hari lah seperti itu. Jadi setelah teman-teman tahu ya ini semua konten-konten yang dilarang sehingga kita tidak bisa memenuhi kebijakan konten ini, ya silahkan dihindari. Dan caranya ya tinggal teman-teman cari postingan-postingan teman-teman atau konten yang sudah diterbitkan dan yang mungkin teman-teman rasa itu ya tercantum atau terkait dengan konten yang dilarang tadi, silahkan dihapus saja. Itu caranya satu-satunya teman-teman ya, dihapus saja begitu ya. Jadi kira-kira gitu solusi ataupun cara kita untuk memperbaiki untuk kebijakan monetisasi konten kita ya. Jadi kalau misalnya kita tidak hapus itu atau kita tidak buat ya seperti itu, maka otomatis kita tidak bisa mengajukan nantinya monetisasi pada saat kita sudah mencapai atau memenuhi seluruh kriteria untuk monetisasi di Facebook begitu ya. Jadi itu harus kita lihat semuanya gitu ya, kira-kira gitu.